sahabat Kusuma Hospital dan Jawa Pos Radar Madura TV. Kali ini jumpa lagi dengan saya Anis, Humas Marketing Rumah Sakit Umum Kusuma Hospital Pamekasan. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai nih dengan Dr. Agustin Linda Astuti, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang baru bergabung dengan Rumah Sakit Umum Kusuma Hospital. Nah, yuk sahabat Kusuma dan Tretan Jawa Pos Radar Madura, mari kita sapa dulu ya dokternya. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Mbak Ani. Iya, gimana kabarnya Bu Dokter? Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat ya. Dalam pandemi seperti ini kita masih harus menerapkan protokol kesehatan selalu ya Bu Dokter. Semangat ya. Iya, nah Bu Dokter, sapa dulu nih sahabat Kusuma Hospital dan Tretan Jawa Pos Radar Madura Pamekasan. Silahkan. Selamat siang sahabat Kusuma Hospital dan Tretan Radar Madura Jawa Pos TV. Oke Bu Dokter, nah kali ini saya langsung mulai masuk tanya-tanya ya Bu Dokter ya. Oke, kita santai saja Bu Dokter. Ya. Nah, sejak kapan nih Bu Dokter mulai praktek mandiri sebagai dokter spesialis kandungan? Saya praktek mandiri sejak lulus Desember 2016, tepatnya pada awal Januari 2017 ya, setelah pengurusan surat izin praktek. Saya bekerja di rumah sakit swasta di daerah Sidoarjo. Jadi karena memang rumah saya daerah sana, jadi bekerjanya di rumah sakit swasta di Sidoarjo. Ya, ini. Sudah berapa tahun Bu Dokter? Sejak 2017 berarti Terhitung 4 tahun sudah ya. Berjalan. Alumni mana nih Bu Dokter untuk kedokterannya sendiri nih? Untuk kedokterannya saya alumni Universitas Airlangga. Kemudian untuk sekolah pendidikan spesialisnya saya ambil dari Universitas Sriwijaya Palembang. Jauh ya Bu Dokter di Palembang sana ya. Oke, gitu. Terus motivasi apa nih yang melatar belakangi Bu Dokter nih untuk ambil profesi sebagai dokter spesialis kandungan? Untuk motivasinya sih sebenarnya saya sejak awal dulu setelah lulus dokter umum memang kan bekerjanya di rumah sakit ibu dan anak ya selama PTT ya, sebagai dokter PTT. Jadi waktu sebagai dokter PTT itu saya melihat kok sepertinya jadi dokter spesialis kandungan itu memiliki banyak jasa ya gitu ya, maksudnya untuk menolong 2 nyawa sekaligus gitu ya, seperti pada saat melahirkan kita harus memikirkan kondisi dan keselamatan ibu dan bayinya seperti itu. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk menggeluti ilmu kebidanan dan kandungan. Alhamdulillah sangat mulia sekali ya sahabat dan Tretan Jawa Pos. Nah, ini terus kalau alasan untuk bergabung dengan Rumah Sakit Kusuma sendiri apa Bu Dokter? Jadi memang sebetulnya karena saya kemarin diterima ya sebagai ASN di salah satu rumah sakit umum di Pamekasan. Jadi kemudian saya mendapatkan kesempatan juga untuk bergabung di Rumah Sakit Umum Kusuma Hospital ini ya, dan memang saya melihat Rumah Sakit Umum Kusuma Hospital ini memiliki dokter-dokter yang hebat gitu ya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pamekasan khususnya dan masyarakat Madura pada umumnya. Kemudian juga lokasinya yang strategis di tengah kota Pamekasan, kemudian juga rumah sakitnya sendiri juga bersih, lingkungannya, karyawannya juga ramah, kemudian alat-alatnya juga canggih, kemudian juga program-programnya untuk persalinannya dan operasinya itu juga memiliki beberapa program unggulan seperti itu. Sangat banyak sekali ya yang di Kusuma Hospital ini ya, program-programnya ini ya di sekitarnya gitu. Nah, iya. Terus gini Bu Dokter, adakah pengalaman mulai dari hal-hal yang paling lucu atau hal-hal yang sulit selama menjadi dokter kandungan ini? Kalau untuk pengalaman yang sulit ya ada ya, karena pasti kalau dokter kandungan itu kita memang harus bergelut dengan nyawa gitu ya. 2 orang nyawa ya. Jadi selama saya menjadi dokter obgyn ini, yang paling buat saya sport jantung lah ya istilahnya, itu adalah pada saat menolong persalinan yang mengalami perdarahan ya. Entah itu persalinan dengan persalinan normal atau persalinan
secara sesar semuanya kan memiliki resiko untuk terjadinya perdarahan. Nah, itu yang membuat kita harus lebih waspada, yang harus lebih untuk berhati-hati di dalam melakukan tindakan seperti itu. Kalau untuk pengalaman yang lucu sih, semuanya itu pasti akan merasa bukannya lucu ya, tapi menjadi terharu ketika melihat seorang ibu menangis ya, mendengar suara tangisan pertama dari anaknya seperti itu akan membuat kita juga merasa ikut terharu juga gitu. Apalagi pasangan yang sudah lama menanti seorang kehadiran anak ya Bu Dokter. Mungkin sekitar 5 tahun ke atas baru menantikan buah hati, kemudian kita sebagai dokter yang menolongnya melihat tangisan seorang ibu pada saat pertama kali melihat wajah bayinya, itu juga membuat kita ada rasa kepuasan tersendiri ya, bisa memberikan mereka suatu kebahagiaan. Gitu. Nah, kalau untuk pandangan dari Bu Dokter sendiri nih, seorang ibu melahirkan secara normal dan secara sesar itu bagaimana ya Bu Dokter? Jadi memang kalau untuk dokter objin sendiri, terutama saya pribadi sih, memang saya lebih cenderung untuk mengupayakan sebisa mungkin seorang ibu hamil bisa menjalani persalinan normal dulu ya, karena memang persalinan secara normal itu memiliki resiko yang sedikit lebih rendah baik sekarang maupun pada efek kedepannya seperti itu ya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan bila memang ada indikasi ya kita harus melakukan persalinan secara sesar gitu ya. Jadi tidak semuanya ini ibu hamil yang datang tuh disesar semuanya, tidak mungkin ya Bu Dokter ya. Memang kita pertama memang kita mengupayakan untuk bisa melakukan persalinannya. Kalau memang mentok sudah nggak bisa baru ya sesuai dengan indikasi. Sesuai dengan indikasi ya gitu. Baik. Bisa sharing nggak Bu Dokter metode-metode persalinan yang saat ini lagi berkembang nih di gitu. Indonesia, khususnya nih di Kusuma Hospital ya? Kalau di Rumah Sakit Kusuma sekarang ini kita ada program persalinan bebas nyeri ya. Jadi persalinan bebas nyerinya itu bisa memakai teknik ILA dan TELA. Nah, kemudian untuk persalinan secara sesar kita memiliki metode terbaru yang menjadi satu-satunya program yang berada di Pamekasan ini ya pada khususnya, yaitu yang namanya metode ERAS, di mana ibu hamil yang sedang menjalani operasi sesar dia akan bisa pulang ke rumahnya dan berkumpul kembali dengan keluarga tercintanya 1 kali 24 jam setelah menjalani prosedur operasi sesar. Jadi operasi ini istilahnya itu semuanya dipercepat ya, jadi proses pembiusannya, kemudian proses pemulihannya itu semua dipercepat dengan memiliki teknik-teknik tertentu untuk membuat orang menjadi lebih cepat pulih gitu. Oh iya, jadi 24 jam pulang ya Bu Dokter, istilahnya seperti itu ya. Jadi lebih cepat bertemu dengan keluarga tercinta nih ya Bu Dokter. Nah, ya bisa dicoba nih untuk sahabat Kusuma Hospital dan Tretan Jawa Pos Radar Madura di seluruh Madura atau wilayah Jawa, se-Indonesia bahkan. Ini bisa dicoba nih dengan metode ini ya Bu Dokter di Kusuma Hospital. Setahu saya ini di Madura nih baru pertama kali di Rumah Sakit Kusuma Hospital nih Bu Dokter. Iya, untuk kayaknya memang pelopornya dari Rumah Sakit Kusuma Hospital. Gitu. Memang sangat hebat-hebat ya dokter yang ada di sini gitu. Oke, untuk pesan dan kesan para wanita dalam menghadapi era pandemi ini, untuk khususnya pada wanita yang sedang hamil, gimana nih Bu Dokter? Oh ya, jadi kalau untuk para bunda yang sedang hamil pada era pandemi ini sebaiknya tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, kemudian senantiasa mencuci tangan, dan jangan lupa sekarang kita dianjurkan untuk melakukan vaksin pada ibu hamil. Jadi pada ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 13 minggu, kita menyarankan untuk melakukan vaksin supaya bisa mencegah penularan dari COVID-19 ini. Itu perkembangan terbaru sekarang boleh ya Bu Dokter ya kalau untuk vaksin ya ibu hamil ya, bahkan wajib boleh. Ya. Kalau ibu menyusui pun boleh, nggak apa-apa. Kalau ibu menyusui juga boleh ya gitu. Jadi untuk para bunda yang sedang hamil di luar sana atau yang sedang menyusui, silahkan monggo datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan vaksin COVID-19 ini ya. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan bagi para tips-tips untuk ibu hamil selama masa pandemi maupun ibu menyusui dan yang sedang mau melakukan proses persalinan baik itu normal maupun sesar. Nah kali ini kita akan tanya yuk, bagaimana nih Bu Dokter bagi tips-tips dong buat para wanita di luar sana atau pasangan suami istri yang belum mempunyai seorang momongan. Nah, itu gimana nih Bu Dokter?
Ya, jadi kalau untuk pasangan yang sudah mengharapkan buah hati, yang mungkin sudah menunggu lebih dari setahun atau 2 tahun, yang pertama kita harus check up semuanya ke dokter kandungan ya. Jadi kalau program hamil itu memang harus dicek semuanya, baik sang suaminya dan sang istrinya juga harus dicek, dipastikan normal semua. Karena kalau misalkan salah satu aja yang ada masalah, kita akan kesulitan ya untuk bisa membuat suatu program kehamilan seperti itu ya. Jadi harus dicek semuanya, harus kontrol ke dokter kandungan terdekat gitu ya, untuk bisa memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan normal gitu. Nah, selanjutnya bagi para pasangan di luar sana maupun baik itu belum punya momongan atau yang sedang hamil atau yang mau melahirkan, jika ingin berkonsultasi dengan Dr. Agustin Linda Astuti, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan ini, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Kusuma Hospital ya, dokter. Nah, prakteknya di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, mulai dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Oke Bu Dokter, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini di Bincang Santai, nah Bu Dokter bisa kasih tips nih buat para ibu hamil, ibu menyusui maupun yang merencanakan untuk memiliki momongan Bu Dokter untuk menghadapi masa pandemi seperti ini. Monggo silahkan Bu Dokter. Terima kasih Mbak Anis. Jadi untuk para bunda semua yang sekarang mungkin sedang menantikan buah hati, jangan berputus asa, tetap semangat untuk check up kandungannya ke dokter kandungan terdekat supaya bisa diketahui apa permasalahan yang ada, seperti misalkan di pihak perempuannya atau di pihak laki-lakinya seperti itu. Jadi kita harus bersegera untuk check up ya. Dan yang kedua, untuk para ibu hamil kemudian ibu yang menyusui, tetap menaati prosedur protokol kesehatan supaya kita semua tetap ya terhindar dari infeksi COVID-19 ini, seperti itu ya. Jadi tetap semangat Mbak Anis semuanya, dan jangan lupa mengunjungi Rumah Sakit Kusuma Hospital untuk menemui dokter-dokter terhebat di sana. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Bu Dokter. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Baiklah sahabat Kusuma Hospital dan Tretan Jawa Pos Radar Madura TV, jika Anda ingin berkonsultasi tentang masalah kesehatan apapun itu, monggo untuk datang ke Rumah Sakit Umum Kusuma Hospital, karena Kusuma Hospital mempunyai dokter-dokter yang sangat hebat-hebat, diantaranya Bu Dokter Linda Agustin ini ya, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Baiklah sahabat Kusuma Hospital dan Tretan Jawa Pos Radar Madura TV, saya Anis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusuma Hospital, your health solution.